Harga Bitcoin terus merangkak naik, khususnya pada awal Desember 2023. Bitcoin bahkan sudah menyentuh level 49.000 US dollar pada intraday tanggal 11 Januari 2024. Ini merupakan level tertinggi sejak Desember 2021 atau sekitar 2 tahun terakhir. Terapresiasinya pasar Bitcoin disinyalir, ini dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin berbasis spot telah disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC. Hal ini pun disambut positif oleh para pelaku pasar sehingga menjadi pendorong kenaikan harga-harga kripto. Lantas, ETF Bitcoin direstui, apakah kripto kini patut dilirik? Selengkapnya kita akan bahas dalam lampu hijau ETF Bitcoin. Apa dampaknya ke pasar RI? Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat ETF atau Exchange Trade Fund ini termasuk instrumen investasi yang ditujukan agar investor dapat memiliki suatu aset, beberapa jenis aset tanpa harus benar-benar memilikinya. ETF mirip dengan reksadana yang mana terdapat manajer investasi yang mengelola dana nasabah. Maka dari itu MI akan mengumpulkan dana agar dapat dikelola dan memberikan imbal hasil bagi investor. Mengingat diperdagangkan di bursa saham, maka ETF juga dapat dibeli dan dijual tanpa harus mendatangi atau berhubungan dengan MI maupun agen penjual, sehingga ini lebih instan dan juga lebih cepat. Sebagai catatan, ini pada dasarnya ETF yang diterbitkan harus memiliki aset dasar, ya, underlying aset di mana memang harga ETF akan bergerak sesuai dengan aset dasar atau acuannya. Dan kalau kita lihat berdasarkan pergerakan harga pun, jika aset dasar naik maka ETF juga akan menguat. Begitupun sebaliknya, jika aset dasar turun maka ETF pun juga akan melemah. Kita lihat slide berikutnya yang kedua, ini dari tadi beberapa ETF begitu ya, salah satunya ada ETF Bitcoin. Nah, kalau kita lihat apa itu ETF Bitcoin? ETF Bitcoin Spot merupakan salah satu instrumen investasi yang mewakili nilai dari Bitcoin itu sendiri dan diperdagangkan di pasar saham konvensional. Hal ini mirip dengan reksadana di mana investor mempercayakan dananya kepada pihak ketiga untuk dikelola, kayak tadi MI itu. Ini juga adalah cara bagi investor untuk mendapatkan exposure terhadap nilai aset dasar tanpa memilikinya secara langsung. Maka dari itu ketika harga aset yang mendasarinya naik atau dalam hal ini yakni Bitcoin, maka ETF tersebut juga akan naik. Seperti tadi, begitupun sebaliknya jika turun juga harganya akan turun. Kurang lebih penjelasannya sama dengan ETF tadi. Lalu kelebihan dan kurangan ETF Bitcoin itu apa? Kalau kita lihat di slide berikutnya. Ya, kelebihan dan kekurangan Bitcoin. Kita lihat kelebihannya dulu ya. Ini kelebihannya tidak perlu menyimpan kripto sendiri. Lalu kedua, ETF dinilai memiliki regulasi yang lebih jelas. Ya, sekarang sudah dikasih lampu hijau oleh Amerika Serikat. Lalu berikutnya, pialang konvensional memiliki rekam jejak yang lebih jelas dibandingkan crypto exchanger. Lalu yang keempat, implikasi pajak dan paduan produk juga lebih jelas. Lalu ada kelebihan, ada kekurangan. Kita lihat kekurangannya, hanya beroperasi ketika bursa buka dan tutup pada akhir pekan. Lalu terdapat biaya manajemen. Lalu yang ketiga, kekurangannya perlunya memiliki kepercayaan kepada penitip pihak ketiga, ya. Lalu kita lihat di slide berikutnya, sebenarnya setelah ETF ini dikasih restu oleh Amerika Serikat, apa dampak bagi pasar keuangan RI? Kita lihat slide berikutnya. Persetujuan ini menjadi sentimen positif begitu ya bagi pelaku pasar, khususnya kepada mereka yang memiliki sedikit pengalaman dalam memperdagangkan mata uang kripto karena investor dapat membeli dan menjual Bitcoin dengan lebih mudah. Dilansir dari CNBC Internasional, setidaknya terdapat 2 dampak pasca persetujuan ETF ini. Ini untuk di Amerika Serikat sendiri, yaitu peningkatan distribusi di Amerika Serikat. Hal ini memberikan dampak yang moderat karena sudah ada ETF di luar Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu terjadinya peningkatan kredibilitas kripto sebagai kelas aset. Hal ini diperkirakan akan memberikan dampak yang sangat tinggi bagi industri kripto itu sendiri. Nah, untuk dalam negeri, ini menurut CEO BitTime, Ryan Lam, mengatakan persetujuan produk ETF Bitcoin di pasar spot bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang bersejarah dan menandakan perubahan positif di industri aset kripto. Ini bisa berarti bahwa investor institusi berskala besar menerima aset kripto sebagai produk investasi yang menarik dan menggeliat, ditambah dengan prospek dari momentum Bitcoin halving yang bisa membuat pasar aset kripto kian ramai dan juga tumbuh positif, yang menurutnya juga datang dari beberapa faktor yang akan mendorong pertumbuhan industri kripto di tahun 2024. Yang pertama adalah faktor kebijakan pemerintah, di mana akan terdapat beberapa perubahan dalam tata kelola industri aset kripto Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah faktor tahun pemilu pada 2024.
di mana biasanya terjadi peningkatan perputaran uang di seluruh lini. Ya, jadi terkait dengan rencana perubahan tata kelola industri aset kripto di Indonesia, tentu banyak pihak akan mendukung kebijakan pemerintah yang senantiasa ingin memperkuat industri aset kripto di Indonesia. Agar nantinya memang industri aset kripto di Indonesia khususnya ini akan semakin maju juga dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.